Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ya ibadallah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sahabatku bagaikan bintang. Bintang mana saja kalian mengambil petunjuk, maka kalian akan mendapatkan arahan dalam petunjuk tersebut. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, yaitu masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati hambanya. Allah melihat hati para sahabat yang terbaik, maka Allah pilih sahabat menjadi generasi terbaik. Dan Rasulullah SAW hati yang terbaik di antara generasi yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memuji para sahabat Rasulullah SAW dengan mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Gelar ridha ini adalah gelar yang tertinggi yang dicari oleh seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Dan jabatan ridha ini adalah pangkat yang tertinggi yang seorang hamba mendapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah dalam hidupnya, cukuplah mereka mengikuti, menapaki jalan langkah orang-orang yang telah Allah ridhoi. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang pemuda
Yang pemuda ini menjadi delegasi pertama Rasulullah SAW. Yang pemuda ini telah menjual dunianya untuk akhirat. Yang pemuda ini telah menjadi salah seorang pembuka kebaikan di kota Madinah sebelum baginda Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Dia adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Dia adalah Mus'ab bin Umair, keturunan Quraisy. Masih satu kakek moyang dengan Rasulullah SAW. Dari sisi nasab keturunan, dia di negeri Arab dihormati karena dia masih keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan dia masih keturunan Bani Hashim. Ibunya pun orang yang terkemuka di kota Mekah, dan dia pun termasuk orang yang kaya di kota Mekah. Bahkan disebutkan tidak ada anak-anak muda di Mekah yang senikmat dia dalam kehidupan, dalam fasilitas, bahkan dalam penjagaan yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Bahkan dia pernah menggunakan pakaian yang bernilai lebih sekitar 200 dinar di masa itu, yang orang-orang ketika itu tidak bisa membeli pakaian. Bahkan dia pernah menggunakan sendal yang ketika itu penduduk dan pemuda Mekah belum menggunakan sendal tersebut, karena sendal itu diimpor dari Yaman dan dia pakai itu. Dan dia memiliki akhlak yang baik. Dalam sebuah riwayat dikatakan dia adalah orang yang paling patuh dan cinta kepada ibunya. Belumlah dia datang ke sebuah majelis kecuali minyak wanginya datang dahulu sebelum dia duduk di majelis. Semua orang Arab mengetahui dia, mengenal dia. Setiap pemuda berangan-angan untuk menjadi seperti dia, anak yang penuh dengan kenikmatan dunia. Tapi dia adalah anak yang cerdas. Ketika dia mendengar ada Rasulullah SAW, yang dia dengar adalah informasi negatif tentang Rasulullah, penyihir, memecah belah, pembohong. Dia dengar itu, ingin merubah agama nenek moyang. Tapi karena dia pemuda yang cerdas, dia pengen melihat dan bertemu Rasulullah SAW. Ingin mendengar langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu hari dia datang ke rumahnya Arqam. Dia ketuk rumahnya Arqam. Ketika itu sahabat masih bersembunyi mendengarkan dakwah Rasulullah SAW di rumahnya Arqam. Semua mata memandang kedatangan dia. Semua mata bertanya, apakah anak manja ini masuk ke dalam rumah Arqam? Tapi semuanya terdiam dan membiarkan dia duduk di rumah Arqam. Begitu dia duduk di belakang, dia mendengarkan ayat-ayat Allah, langsung hatinya tertarik dengan Islam karena kesucian fitrahnya. Tapi ketika itu dia takut. Bukan yang dia takutkan manusia, bukan yang dia takutkan ada orang lain. Yang paling dia takutkan, dia cemaskan adalah ibunya, yang selama ini yang paling dia cintai, dan dia tidak mau mematahkan hati ibunya. Maka dia bersembunyi dalam keislamannya. Sampai akhirnya suatu hari ketika dia sholat di depan Ka'bah, dilihat oleh Utsman bin Thalhah, dan Utsman bin Thalhah mengatakan, kau telah masuk ke dalam agama Islam. Maka Utsman bin Thalhah datang kepada ibunya, mengabarkan kepada ibunya apa yang didapati, bahwasannya anak yang dia cintai, anak yang dia manja, anak yang diberikan fasilitas dunia dengan seisinya, ternyata telah masuk Islam. Kecewalah ibunya. Kekecewaan ibunya ini menyebabkan ibunya memanggilnya, sampai ibunya pernah memasung dia dan memasukkan dia ke dalam kamar. Tidak boleh sedikit pun dia keluar untuk ketemu Rasulullah SAW dan bertemu dengan para sahabat yang lain. Tetapi ketika itu dia tetap dalam keimanannya, sampai ibunya pernah mengatakan, aku tidak akan memberikan apapun kepadamu. Diputuslah semua kenikmatan dunia yang pernah dia dapatkan. Diputuslah semua kemewahan dunia yang pernah dia dapatkan. Bahkan dia mendapatkan sesuatu yang terbalik dari sebelumnya, menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Ketika dalam pasungan, dia berkata kepada para sahabat, jika kalian mendengar ada orang-orang yang pergi dari kota Mekah ini, kabarkan kepadaku, maka aku akan pergi dari kota Mekah ini bersama kalian.
Ketika itu para sahabat mengabarkan, ada di antara kami akan pergi ke kota Ethiopia, ke kota Habasyah. Sebagaimana kita tahu, dari Mekah ke Ethiopia itu perjalanan yang jauh, menyeberangi laut, bahkan dia harus ke tempat yang tidak ada keluarga di sana, tidak ada sanak kerabat di sana, dan dia tidak tahu harus bekerja apa di sana. Dia seorang anak yang tidak pernah bekerja. Bahkan dalam sebuah riwayat, dia itu selalu dilayani, tangannya lembut, kulitnya lembut, kakinya tidak pernah menginjak langsung batu, bahkan tidak pernah teriknya panas matahari mengenai kulit dia, karena dia dapatkan rumah yang rumahnya pun penuh dengan kemegahan. Tapi ketika dia pergi ke Ethiopia, dia berjalan kaki. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, dia berjalan kaki sampai kakinya yang lembut ketika itu berdarah karena terkena batu. Sampai sebagian sahabat ingin membopong dia, karena ingin memudahkan dia untuk pergi ke Ethiopia. Sampai di Ethiopia, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya kerabat, nggak punya sanak keluarga, bahkan nggak punya tempat tinggal. Tapi dia ingin beribadah kepada Allah dengan tenang. Dia ingin menyembah Allah. Tidak ada lain yang dia inginkan. Pergi ke Ethiopia cuma ingin sholat kepada Allah, cuma ingin baca Al-Quran, cuma ingin zikir. Disebutkan oleh sebagian sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ketika Mus'ab bin Umair dalam kesulitan Islam, yang sebelumnya dia dalam kemegahan dan dalam kenikmatan, maka suatu hari kulitnya berubah, kulitnya mengganti kulit dan terkelepek bagaikan kulit ular yang berganti. Orang yang tidak pernah kesulitan dalam hidupnya, tidak pernah bekerja dalam hidupnya, tidak pernah kulitnya ini terkena matahari kecuali selalu dilapisi dengan minyak-minyak dan dilapisi dengan dahan. Tapi ketika dia pisah dari orang tuanya, lapar menghantui dia, haus menghantui dia, tempat tidur pun dia tidur di mana saja, panas terus berada pada dia. Tapi tetap dia dalam keimanannya, aku beriman kepada Allah. Sampai suatu hari dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW dan orang-orang Mekah telah menerima Rasulullah SAW. Pergilah dia ke Mekah. Pergi dia ke Mekah. Ketika dia sampai Mekah, ternyata berita yang dia dengar, orang-orang Mekah telah menerima dakwah Rasulullah, ternyata berita bohong. Sampai di Mekah ini dia ketemu lagi dengan ibunya. Waktu awal dia ketemu ibunya, waktu pertama dia ketemu ibunya, dia ingin dipasung. Ketika itu ibunya yang memegang dia, dan ibunya langsung memasukkan kamar. Dia tidak pernah berkomen apa-apa. Dia diam, padahal ibunya melarang dia untuk masuk Islam. Tapi dia tetap menahan lisannya, tidak mau membantah orang tuanya. Tapi ketika dia datang kedua kali, setelah dia datang dari kota Ethiopia, ibunya memerintahkan pengawal-pengawalnya, pelayan-pelayannya untuk menangkap Mus'ab. Dia katakan kepada pelayan-pelayannya, ambillah Mus'ab dan masukkan dia ke rumah. Ketika itulah baru Mus'ab memberikan sikap, jangan ada yang mendekat kepadaku kecuali aku akan bunuh kalian. Kenapa? Kata para ulama, ketika ibunya mengambil dia, memasukkan dia ke kamar, dia tidak pernah membantah ibunya. Tapi ketika ada orang lain, pelayan ibunya ingin mendekat, dia katakan jangan dekat kecuali kau akan kubunuh. Karena cintanya dia kepada ibunya. Ini sebuah pelajaran. Orang yang jiwanya suci, akalnya sehat, dia akan tetap menghormati orang tuanya. Walaupun orang tuanya mungkin menghalangi dia beriman kepada Allah, tapi tidak keluar dari kalimat dia kecuali yang baik kepada ibunya. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang mengaku Islam? Anak-anak muda sekarang mengaku Islam, tapi lisannya tajam kepada ibunya. Padahal ibu dia tidak lebih jelek daripada ibunya Mus'ab bin Umair, yang menghalangi dia ibadah kepada Allah, yang menghalangi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibu-ibu sekarang mengajak anaknya untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata lisan sebagian anak muda sekarang jauh daripada kebenaran. Maka ketika itu ibunya pun sadar, Mus'ab telah memiliki pendiriannya. Dia tidak kembali lagi ke rumah ibunya. Dia pergi ke rumah Abu Thalib, karena masih ada kerabat, walaupun kerabat jauh, satu kakek di Bani Hashim. Abu Thalib orang miskin. Ali di rumahnya Ali di rumahnya Abu Thalib, Rasulullah di rumah Abu Thalib, termasuk juga Mus'ab di rumah Abu Thalib. Tapi Abu Thalib bukan orang kaya, dia hanya orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan sehingga orang lain tidak berani mengganggu dia. Maka ketika itu kelaparan menjadi kesehariannya. Kelaparan, haus, kesulitan menjadi kesehariannya. Kalau orang masuk Islam lalu dia penuh dengan kesulitan,
yang sebelumnya memang dia hidup sulit bagaikan Bilal. Bilal sebelum masuk Islam dia seorang budak. Bilal sebelum masuk Islam dia memang biasa kerja keras. Bilal sebelum masuk Islam dia memang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang keras. Ketika dia masuk Islam, lalu dia mendapatkan kesulitan, maka kesulitan itu dapat dihadapi. Mus'ab sebelum masuk Islam penuh dengan kemewahan, penuh dengan kemegahan. Tidak pernah makanan kecuali memenuhi perutnya dan memenuhi keinginannya. Tidak ada pakaian kecuali pakaian yang halus yang selalu menutupi kulitnya. Tidak ada sepatu kecuali sepatu yang baik untuk menutup tapak kakinya. Tapi ketika dia masuk Islam, kelaparan selalu ada pada dirinya. Sampai suatu hari, ibunya menawarkan kepada dia untuk memberikan semua dunianya, dikembalikan semua nikmat dunianya dengan satu catatan, kembalilah dan tinggalkan agama Muhammad. Ketika itu dia mengatakan, ya ibu, tidak akan mungkin aku meninggalkan agama Muhammad SAW. Bayangkan, seorang pemuda yang meninggalkan dunia begitu penuh dengan kenikmatan hanya untuk beriman kepada Allah. Sebagian orang sekarang dia menjual agama untuk dunianya. Ya subhanallah, dia menjual agamanya, dia menjual perintah Allah, dia menjual hukum Allah hanya untuk memenuhi perutnya. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ya ibadallah, Mus'ab telah mengalami bagaimana nikmatnya dunia. Dia telah mengalami bagaimana lapangnya dunia. Tapi ketika dia diberikan iman oleh Allah, dia tahu iman lebih nikmat. Orang sekarang yang belum pernah mengalami nikmatnya dunia seolah-olah paling nikmat menjadi sebuah khayalan, dia berani meninggalkan agamanya. Belajarlah dari Mu'ad, belajarlah dari Mus'ab yang mengerti dunia itu tidak akan pernah nikmat kecuali keimanan. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman hatinya itu tenang dengan zikir kepada Allah. Apalagi sampai menjual agama hanya untuk dunia dengan barang yang haram. Mengambil hak orang lain, membohongi, menipu, manipulasi, lalu dia katakan aku akan bahagia. Belajarlah kepada pemuda ini yang dia telah tahu keimanan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan-celupan Allah, dan siapa yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendelegasikan dia, memilih dia untuk ditugaskan ke Madinah dan membacakan Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Ketika itu tidak ada yang beriman di Madinah kecuali sekitar 12 orang. Tidak mungkin Rasulullah memilih dia kecuali dia adalah orang yang memang pantas dipilih. Kecerdasannya, kesabarannya, hafalannya, bacaan Qurannya, dan hikmahnya, Rasulullah pilih dia untuk kota Madinah. Membuka lahan, membabat hutan untuk disiapkan baginda Rasulullah SAW datang, dan dia pergi ke kota Madinah mendakwahkan Islam. Ketika itu di Madinah hanya sekitar 12 orang. Ya ibadallah, tanpa dia ragu dia datang ke kota Madinah. Tanpa dia ragu dia membawa Quran dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dia nggak tahu harus tinggal di mana, dia nggak tahu harus kerja apa, dia nggak tahu siapa yang akan menolong dia, tapi dia yakin Allah akan menolongnya. Inilah jiwa seorang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ketika Mus'ab bin Umair diutus ke kota Madinah, dalam waktu 1 tahun dia bisa membawa sekitar 70 orang dari kota Madinah ke kota Mekah untuk berbaiat setia kepada Rasulullah SAW. Ternyata 70 orang inilah akan menjadi militansi yang kuat, yang siap menjadi pondasi-pondasi Islam untuk menerima Rasulullah SAW. 70 orang ini terdiri daripada laki-laki dan perempuan yang membawanya Mus'ab bin Umair. Kalau seandainya 1 orang saja masuk Islam saja sudah lebih baik daripada onta merah. Bagaimana lagi 1 orang masuk Islam tapi membela Rasulullah? Bagaimana lagi kalau 70 orang masuk Islam yang akan menjadi pondasi-pondasi negara Islam dan khilafah Islamiyah? Mus'ab bin Umair telah meletakkan pondasi ini. Ketika itu dia bawa 70 orang sahabat ini semuanya bersumpah setia.
dengan harta, dengan jiwa akan membela Rasulullah SAW. Maka dia masuklah ke kota-kota Madinah. Tidak ada satu rumah kecuali dia bacakan Al-Quran. Tidak ada satu rumah kecuali pasti ada di dalamnya satu orang yang masuk Islam karena Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Sampai di antara tiga orang tokoh-tokoh Madinah masuk Islam, barulah ketika itu Islam tersebar di kota Madinah. Sampailah dalam sebuah peperangan pertama kali ketika Rasulullah SAW di kota Madinah, perang Badar. Ketika perang Badar datang, Mus'ab bin Umair diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memegang rayah, memegang bendera perang. Orang yang memegang bendera perang harus pasti paling di depan, dan Mus'ab adalah orang yang memegang bendera perang. Ternyata Allah takdirkan, walaupun kaum muslimin ketika itu sedikit, jumlah mereka sedikit, bahkan secara hitungan mereka mungkin akan kalah, Allah takdirkan di benang Badar, ternyata kaum muslimin menang. Menanglah kaum muslimin. Mus'ab pun begitu senang dengan kemenangan ini. Ternyata di pasukan kaum musyrikin ada seorang yang bernama Abu Aziz bin Umair bin Hashim. Melihat dari kejauhan Mus'ab sambil berjalan. Lalu orang Abu Aziz ini, orang musyrikin ini dalam keadaan ditawan. Lalu ketika dia melihat Mus'ab, dia panggil, "Ya Mus'ab, ana akhuk." "Ya Mus'ab, aku abangmu." "Ya Mus'ab, aku saudaramu." Mus'ab melihat kepada dia. Lalu Mus'ab menghampirinya. Lalu Mus'ab mengatakan kepada teman-teman yang sedang memegangnya, yang sedang menawannya, kata Mus'ab, "Pegang dia. Aku yakin ibunya akan mampu menebus dia." Kata abangnya, "Ya Mus'ab, ana akhuk." "Aku saudaramu ya Mus'ab." Mus'ab lalu mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Yang beriman itulah bersaudara. Yang memegangmu itulah iman, itulah saudara-saudaraku. Maka dia telah terbukti dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aba'uhum." Kau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, walaupun itu bapak mereka, walaupun itu anak mereka, walaupun itu kerabat mereka. Kau tidak akan dapatkan orang beriman mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah Mus'ab bin Umair. Ketika itu saudaranya ditebus oleh ibunya, maka Mus'ab mendahulukan persaudaraan keimanan. Sampai terjadi di perang berikutnya, di tahun berikutnya, di tahun ketiga Hijriah, maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan kepada Mus'ab bin Umair rayah, tongkat perang dan bendera perang berikutnya di perang Uhud. Di perang Uhud, Mus'ab memegang bendera itu. Maka ketika terjadinya peperangan, dengan takdir Allah, kaum muslimin hampir menang, bahkan dikatakan menang. Sebagian harta rampasan perang telah diambil, dan kaum muslimin telah menguasai harta rampasan perang. Lalu sebagian kaum pemanah turun dari gunung Uhud. Lalu Khalid bin Walid melambung dan dia mengambil kekuasaan gunung Uhud. Ketika itu Khalid bin Walid berada di barisan kaum musyrikin, sehingga Khalid bin Walid memanahi kaum muslimin yang di bawah. Sampai terdengar berita bahwasannya Rasulullah SAW terluka. Bahkan ketika itu digembar-gemborkan dalam perang Uhud, Rasulullah mati. Ketika Mus'ab mendengar Rasulullah mati, bendera yang dia pegang, yang tadinya dia naikkan ke atas, mulai jatuh karena lemah. Mulai dia letakkan tongkatnya karena lemah, Rasulullah mati. Bahkan sebagian para sahabat ketika itu sudah meletakkan pedangnya, Rasulullah mati. Sampai ada teriakan, "Apakah kalian ridho Rasulullah mati dan kalian hidup? Maukah kalian hidup sementara Rasulullah SAW tidak ada di tengah kalian? Maukah kalian masuk surga bersama Rasulullah SAW?" Sampai Musa membaca ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasannya Rasul itu, sebagai Muhammad itu adalah Rasul, sebagaimana Rasul-Rasul sebelum kalian. Abimatta au qutil, apakah Muhammad kalau dia mati atau dia dibunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? Maka Mus'ab ketika membaca ayat ini, dia langsung maju ke depan, membawa kaum muslimin, jangan ada yang lemah, tetap maju ke depan. Sampai akhirnya Mus'ab bin Umair ketika dia mengangkat pedangnya atau mengangkat benderanya, disabetlah tangannya, putus tangan kanannya. Ketika dia putus tangan kanannya, dia peluk dengan tangan kirinya, karena bendera tidak boleh jatuh. Kalau bendera jatuh, maka kaum muslimin tidak ada komando, tidak ada lagi titik di mana yang harus maju dan harus mundur. Maka Mus'ab selalu mempertahankan bendera ini terus berkibar. Ketika dia naikkan dengan tangan kirinya, ternyata tangan kirinya pun dipenggal dan akhirnya tangan kirinya pun terputus.
Ketika tangan kiri terputus dan tangan kanan terputus, dia peluk dengan tangan yang tersisa. Terus dia maju tidak mundur sampai akhirnya dia dibunuh dan dia mati dan dia tersungkur dalam perang Uhud. Jatuhlah bendera itu. Dipelukan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika itu sebagian para sahabat sudah meninggal. Hamzah sudah meninggal, Mus'ab sudah meninggal. Bahkan sebagian yang lain hampir 70 sahabat sudah meninggal. Rasulullah SAW ketika tidak, para sahabat nggak tahu kemana Rasulullah. Ternyata Rasul sudah naik ke atas gunung Uhud yang lebih tinggi lagi. Selesai perang, Rasulullah SAW kembali. Ketika Rasulullah kembali, Rasul melihat jenazah pamannya Hamzah yang perutnya telah terburai. Rasul melihat jenazah Mus'ab yang tersungkur dengan tangan yang putus. Maka Rasul memerintahkan para sahabat radhiyallahu an untuk mengumpulkan mereka. Maka ketika itu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah melihat Mus'ab bin Umair dan Rasul menangis. Para sahabat lain pun menangis karena Rasul mengingat bagaimana dulu dia begitu nikmat, begitu penuh dengan kemewahan sebelum dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, bahkan ketika dia ingin dikuburkan, tidak ada kain kafan yang cukup menguburkan badannya. Dia nggak punya kain kafan. Jika ditutupkan wajahnya, maka akan terlihat kakinya. Jika ditutupkan kakinya, akan terlihat wajahnya. Sampai Rasulullah mengatakan, tutuplah wajahnya dan tutuplah kakinya dengan daun-daunan. Ini orang yang pernah kaya, yang pernah memakai baju 200 dirham, yang tidak pernah dipakai oleh orang Mekah. Akhir hayatnya tidak ada kain yang bisa menutupi seluruh badannya, cuman karena cinta kepada Allah dan Rasul. Cuman karena ingin memperjuangkan keimanan, dia rela meninggalkan ibunya. Dia rela pergi ke Ethiopia. Dia rela lapar. Dia rela kulitnya terbakar. Dia rela menjadi orang fakir dan miskin hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah hidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Jangan sampai agama kita rusak cuman karena bisnis. Jangan sampai agama kita rusak cuman karena kita bukan untuk mencari makan, tapi untuk mencari kekayaan. Jangan sampai kita jual agama kita cuman karena nafsu. Hidup kita pendek, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Ketika kita mati, lalu harta-harta yang haram dikumpulkan akan dimakan oleh anak istri kita. Anak istri kita ketika ketemu Allah dia cuma mengatakan, aku dapat dari suamiku. Tapi kita yang mengambil yang haram, kita yang mengambil dengan cara curang, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hussiba faqad udziba. Barang siapa yang dihisab, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan yang halal. Iman itu ketentraman, tapi kedustaan, haram, kebohongan itu adalah kegelisahan. Maka Rasul mengatakan as-sidqu tuma'ninah, al-kadzdbu ribah. Kejujuran akan melahirkan ketenangan, kedustaan, kebohongan akan melahirkan ribah, kebimbangan dan kecemasan. Jamaah para salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, rahmati para sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda والتقى والأفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.